Halo, selamat jumpa teman-temanku yang baik, yang cantik, yang ganteng. Kita berjumpa di mata kuliah sastra wayang. Jadi ini saya membuat perkenalan sebagai sebuah pengantar. Jadi teman-teman nanti bisa buka YouTube saya di YouTube di Sasindo Untam. Untuk sementara kita belajar dulu tentang sejarah wayang ya. Jadi kapan wayang itu masuk ke Indonesia, terus perdebatan apakah wayang itu asalnya dari Jawa atau asli dari India. Setelah bicara tentang sejarah, nanti kita akan bicara juga tentang tentu saja asal-usul wayang. Dari Dyah Balitung, Prabu Dharma Wangsa, Airlangga, sampai nanti Mataram Islam. Kemudian kita juga akan nanti membahas tentang macam-macam wayang. Wayang purwa itu apa? Wayang beber itu apa? Wayang golek itu dari mana? Wayang orang apakah masih ada tidak? Wayang suket itu masih ada tidak? Nah, itu yang menjadi tugas Anda untuk mencoba menggali, kemudian mempelajari. Kemudian, nah ini yang penting, teman-teman yang harus ingat. Mengapa di sastra Indonesia Universitas Pamulang itu ada mata kuliah sastra wayang? Mungkin di kampus lain tidak ada, tapi di Universitas Pamulang itu ada. Jadi begini teman-teman, wayang itu kenapa kalian harus belajar? Itu ada beberapa fungsi. Satunya adalah sebagai fungsi ritual. Ritual itu apa? Nanti meliputi macam-macam itu ritual. Ada tentang apa itu untuk ruatan, makna ruatan itu apa. Nah, nanti belajar itu. Kemudian tentang yang kedua, fungsi yang kedua yaitu pendidikan sebagai media tuntunan. Jadi kalau nonton wayang itu kalian akan mendapat nilai-nilai pendidikan. Kalian akan mendapat nilai-nilai tuntunan hidup bagaimana yang baik. Karena wayang itu akan membahas dari sejak lahir, hidup sampai mati. Bagaimana hidup yang baik, bagaimana meninggal yang baik. Kemudian yang keempat, fungsi wayang, pertunjukan wayang juga sebagai propaganda politik. Jadi setiap penguasa zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi, wayang akhirnya juga menjadi media propaganda dalam politik. Siapa yang berkuasa, itulah nanti beberapa dalang ada yang menggunakan atau akan menjadikan jadi alat oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk hegemoni kekuasaan. Hegemoni itu apa? Hegemoni itu ya bagaimana kelompok yang superioritas ya mendominasi yang inferior, yang kecil. Nah, kemudian fungsi yang keempat itu hiburan atau tontonan. Nah, sekarang ini anak-anak muda masih pada tataran di situ, pada tataran hiburan dan tontonan. Belum masuk ke wilayah tadi, ritual, pendidikan, dan propaganda politik. Maka pelan-pelan nanti saya jelaskan, saya terangkan supaya kalian masuk ke level yang lebih tinggi karena kalian semua teman-teman adalah menjadi sarjana-sarjana sastra nanti. Kalau dicatat tentang wayang, paling tidak bisa menjawab tidak hanya sekedar bahwa wayang itu menjadi tontonan atau hiburan, tetapi kalian bisa menjelaskan. Kalau fungsi pendidikan itu apa saja sih yang bisa ditangkap dari wayang itu? Tuntunannya apa saja? Tuntunan untuk hidup, tuntunan untuk berdoa, tuntunan untuk bersosial, tuntunan untuk beragama, tuntunan untuk apa itu istilahnya berbagi,
berbagi macam-macam ya, itu tadi bisa tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga berbagi pengalaman, terutama berbagi ilmu. Kemudian propaganda politik. Kenapa wayang bisa menjadi alat untuk propaganda politik? Nah, nanti kalian mesti menjelaskan. Berikutnya, nah ini tadi, mengapa mahasiswa itu mempelajari wayang atau mengapa generasi muda harus mempelajari wayang? Nah ini yang kalian harus ingat. Karena budaya wayang itu mencakup beberapa seni. Yang pertama, seni peran. Yang kedua, seni musik. Yang ketiga nanti seni sastra. Yang berikutnya seni pahat. Kemudian juga seni suara, seni tutur, seni lukis, seni perlambangan. Ini saya jelaskan di bab berikutnya. Ini yang luar biasa dari wayang. Maka kenapa wayang disebut budaya adiluhung? Gitu loh. Bayangkan itu. Ada, ini nomor saya salah, nanti saya koreksi ya. Ada 1, 3, 2, ada 8 ya itu. 8 ini saya nanti edit lagi. Nah, untuk YouTube berikutnya, dalam bab 1 ini kalian hanya belajar sejarah wayang. Nah, untuk perkenalan ini kan hanya 5 menit karena dibatasi durasi ya. Jadi, saya minta teman-teman nanti, selain belajar dari modul yang di e-learning, kalian harus menyaksikan YouTube saya, channel yang lanjutan dari sejarah wayang itu. Nah, nanti ya belajar dari situ kalian, bisa catat. Bisa juga nanti kalian ngambil PPT-nya saja. Kalau PPT-nya saya share lah. Jadi kalian kalau dengarkan YouTube saya, nggak usah catat. Nanti dari PPT-nya aja saya kirim. Kalau kalian mencatat, malah kalian nggak konsen. Dengarkan saja, disimak, kemudian ya mudah-mudahan kalian dapat memperoleh manfaatnya. Kita belajar bareng-bareng, kemudian cari juga referensi lain. Sementara perkenalan perjumpaan kita sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi, kalian nyambung lagi dengan menonton YouTube saya di channel Sasindo Unpam. Terima kasih.